Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik baru ya, mengenai penjualan angsuran. Penjualan angsuran, ini saya yakin sebenarnya salah satu jenis penjualan yang biasa kita temui sehari-hari ya, dimana zaman sekarang, di masa sekarang ini banyak sekali barang yang bisa dijual secara angsuran. Bisa mulai ada dari mobil, rumah, kendaraan, handphone, sampai mungkin beberapa mungkin ada bisa barang kebutuhan sehari-hari seperti panci, alat-alat dapur, itu semuanya bisa dijual secara angsuran ya. Dari pengertian sendiri, penjualan angsuran pada dasarnya adalah suatu penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Dalam artian ini biasanya banyak sekali dimanfaatkan bagi orang-orang yang punya satu kebutuhan atau punya satu keinginan tapi belum mempunyai uang yang cukup gitu ya. Jadi pada saat mereka belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli satu barang secara tunai, secara lunas, ini penjualan angsuran adalah salah satu jenis pembayaran yang mungkin affordable ya bagi seluruh kalangan masyarakat, karena kita bayarnya bisa nyicil ibaratnya ya. Dan dimana dalam transaksi penjualan angsuran nanti ada pembayaran uang muka, dan juga nanti selain uang muka, setelah uang muka nanti sisanya biasanya akan diangsur secara periodik. Biasanya tetap ada bunganya ya. Dimana nanti di sini ada 4 bagian yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada metode pengakuan pendapatan, yang kedua adalah laba kotor, yang ketiga ada metode pencatatannya, serta yang keempat adalah bagian untuk penyusunan laporan keuangan. Yang pertama dulu ini adalah metode pengakuan pendapatannya. Dimana kalau kita mau bicara pengakuan pendapatan secara padu, itu biasanya pada saat earning proses atau katakanlah proses penjualan itu biasanya sudah selesai atau sudah terjadi suatu pertukaran. Dimana nanti untuk dasar pengakuannya ada 4 di sini ya. Bisa ada dari dasar penjualan, dasar penerimaan kas, dasar produk selesai ataupun persentase produksi. Nah, kalau untuk di penjualan angsuran sendiri, dan di sini nanti untuk laba kotornya, di sini laba kotornya sendiri itu nanti biasanya ada 2 dasar yang bisa digunakan untuk mengakui laba kotor dalam suatu penjualan angsuran, di mana bisa nanti berdasarkan penjualan ataupun berdasarkan tunai. Nah, ini nanti kan kita bahas satu-satu. Nah, kita mulai dari yang dasar penjualan dulu. Dimana kalau di dasar penjualan ini nanti laba kotornya untuk dalam penjualan angsuran ini akan diakui pada saat penjualan angsurannya terjadi, entah pembayarannya sudah diterima atau belum. Ini ada contohnya. Di sini ada contohnya, misalnya di awal tahun 2007 ada PT Aneka yang melakukan penjualan angsuran sebesar 30.000 totalnya dengan HPP-nya 25.000. Down payment-nya di sini adalah pembayaran uang mukanya adalah 5.000 langsung diterima, dan sisanya nanti akan diangsur selama 5 kali selama 6 bulan. Dimana di sini uang mukanya ada begitu terjadi transaksi di sini katakanlah di tanggal 1 Januari, setelah di sini membayar ada transaksi biasanya pembayaran uang muka di depan, di sini di bulan Januari ini laba kotornya akan langsung diakui. Padahal di sini angsurannya belum diterima. Itu kalau yang pakai metode pertama ini ya. Kalau yang pakai metode kedua, ini secara dasarnya pakai dasar tunai. Kalau pakai dasar tunai berarti ini penjualan angsurannya ini laba kotornya yang baru diakui apabila pembayaran dari piutang penjualan atau cicilannya itu sudah angsurannya sudah diterima. Nanti kasnya biasanya kalau di cash basis ini ada 2 unsur ya, bisa pembayaran atas HPP-nya dan juga nanti ada pembayaran atas laba kotor. Dan karena ada HPP dan ada laba kotornya, nanti pengakuan penerimaan piutangnya ada 3, yaitu HPP-nya diakui lebih dulu, kemudian baru setelah HPP lunas baru kita mengakui laba kotor, atau laba kotornya kita akui dulu kemudian baru HPP-nya kita akui secara bertahap, atau yang ketiga ada HPP dan laba kotornya, di sini kita akui secara proporsional bersamaan setiap periode pembayaran piutangnya atau pembayaran angsurannya. Kita mulai dari yang pertama, dimana HPP-nya ini akan diakui dulu kemudian baru laba kotor diakui. Dalam metode yang pertama ini apabila HPP-nya dari suatu barang atau produk yang dijual secara angsuran ini belum lunas, kita belum bisa mengakui
adanya laba kotor. Ini contohnya masih sama ya, kita pakai PT Aneka yang tadi, ada uang mukanya 5.000. Apabila di sini kita pakai yang HPP harus dilunasi dulu, berarti pada saat terjadi transaksi di sini di tanggal 1 Januari, ini kita belum bisa mengakui laba kotornya selama HPP-nya belum lunas. Dimana di sini HPP-nya itu kan ada 25.000. Jadi di sini harus kita hitung dulu. Jadi uang muka, terus ditambah ada angsuran pertama, sudah dibayar jadi 10.000, ada angsuran kedua, angsuran ketiga, angsuran keempat. Nah, setelah angsuran keempat, di sini kan HPP-nya udah lunas ya, totalnya ada 25.000. Berarti nanti di angsuran kelima, inilah yang baru bisa kita akui sebagai laba. Bisa dimengerti ya. Jadi pada saat metode yang pertama ini atau HPP yang diakui lebih dulu daripada setelah itu baru mengakui laba kotor atau cost recovery method, berarti laba itu biasanya diakui di angsuran-angsuran terakhir setelah kita memastikan harga pokok penjualan dari suatu barangnya itu adalah sudah terbayar. Itu ya. Lalu yang kedua, laba kotornya kita akui lebih dulu baru kita mengakui HPP. Dimana kalau di sini berarti pada saat terjadi transaksi, contohnya masih sama, pada saat ada pembayaran uang muka, ini di bulan Januari ini yang 5.000, ini kita langsung mengakui adanya laba, ini langsung diakui sebagai laba. Setelah labanya diakui, mulai dari angsuran pertama sampai angsuran kelima, ini baru kita mengakui adanya pembayaran untuk HPP-nya. Kalau yang ketiga di sini, HPP dan laba kotornya akan diakui secara proporsional, dalam artian berarti setiap pembayaran angsuran di setiap periodenya atau setiap bulannya itu nanti ada bagian sekian persen yang merupakan HPP, ada sekian persen yang merupakan laba kotor. Jadi di sini masih sama soalnya ya. Dimana di sini pembayarannya, di sini angsurannya totalnya tetap 30.000 dengan pembayaran angsuran di sini tiap bulannya di sini adalah nanti 5.000. Dimana 5.000 ini adalah terdiri dari, kalau pakai metode yang ketiga ini adalah proporsional antara HPP dan laba kotor. Dimana di sini untuk menentukan persentase HPP-nya berapa persen, laba kotornya berapa persen. Nah, ini juga jadi salah satu akan saya tanyakan, nanti kita diskusikan bersama. HPP ditentukan di sini dari 5.000, HPP-nya itu ketemu ada 4.165, itu adalah dari 5.000 dikalikan ada 83,3%. Pertanyaan saya, 83,3% ini diperoleh dari mana? Dan di sini untuk laba kotornya persentasenya adalah di sini 16,7%. Ini juga diperoleh dari mana? Ini pertanyaan saya untuk hari ini. Jadi kalau nanti ini sudah ketemu ini dari mana, persentasenya tinggal dikalikan dengan pembayarannya untuk angsuran setiap bulannya. Oh, ini untuk ada juga macam-macam penjualan angsuran, ada penjualan aset tetap, ada barang dagangan, tukar tambah, dan lain-lain ya. Sekarang banyak sekali yang dijual secara angsuran. Nah, di sini biasanya masalah akuntansinya. Biasanya banyak sekali problem terutama berhubungan dengan laba dan juga dengan bunganya. Lalu ada juga kalau laba dengan bunga, biasanya di sini bunga perhitungan bunganya mau berapa persen. Lalu nanti keuntungan yang diperoleh labanya juga kita mau mencari berapa persen. Nanti juga biasanya ada masalah dengan tukar tambah, dalam artian biasanya masalah tukar tambah ini nanti terjadi apabila di situ ada tukar tambah dengan barang yang katakanlah tidak bisa kita nyatakan sebanding harganya. Atau kalau di tengah-tengah nanti di pembatalan. Berikutnya di sini ada latihan soal, dimana di sini ada angsuran sepeda ya dari PT JK 500.000 dengan HPP-nya di sini 425, down payment-nya 50.000 langsung diterima. Sisanya nanti diangsur 9 kali selama 10 bulan. Sini tugas kalian, silakan nanti hitung penjualan angsuran dengan metode HPP dan laba kotor secara proporsional. Dan juga selain
soal latihan soal yang ini saya yakin semuanya sudah nyari brosur angsuran ya. Di sini jadi selain soal latihan soal ini, nanti silakan yang ada tugas satu lagi, yaitu silakan kalian lihat dari masing-masing brosur angsuran yang sudah kalian siapkan, yang sudah kalian cari. Lalu di situ kalian lihat informasi apa sih yang biasanya itu disajikan atau katakanlah dimunculkan dalam brosur angsuran. Ada informasi apa saja di situ yang dimunculkan, dan kira-kiranya secara akuntansinya informasi tersebut yang sudah dimunculkan itu, kalau kalian sebagai seorang akuntan, informasinya itu sudah lengkap belum sih yang dimunculkan dalam satu brosur angsuran tersebut menurut kalian ya. Silakan nanti pertanyaan tersebut dijawab kalau nanti dikumpulkan bersama dengan latihan soal yang ini ya. Kalau gitu sampai di sini dulu, nanti sisanya apabila masih ada pertanyaan nanti akan kita diskusikan bersama di Google Classroom. Terima kasih.